Halo, salam jumpa. Saat ini Anda sedang menyaksikan Asia Calling yang menyajikan cerita-cerita di sekitar Asia. Dalam Asia Calling kali ini, bertani di atas pasir. Dan cerita dari sebuah komunitas yang menjadikan film sebagai media untuk melakukan perlawanan. Anda bersama saya Lita Rinanti dalam Asia Calling, Your Window on Asia. Luas lahan pertanian di Indonesia kini hanya tinggal sekitar 13 juta hektar. Jumlah tersebut terus menyusut akibat pengurangan lahan produktif yang mencapai 50.000 hektar per tahun. Berkurangnya jumlah lahan produktif membuat petani melakukan inovasi pertanian. Sejumlah petani di pesisir pantai selatan Pulau Jawa mengubah lahan pasir menjadi lahan pertanian produktif. Para petani ini membuat lahan pasir pantai yang gersang menjadi lahan pertanian yang subur. Berikut laporan Mahfud Effendi dan Rio Rizalino untuk Asia Calling. Struktur lahan pesisir pantai berupa pasir dan minim akan unsur hara tanah membuat pertanian hampir mustahil dilakukan di pesisir pantai. Tidak hanya struktur tanah, angin pantai yang kerap membawa butiran pasir menjadi ancaman bagi tanaman pertanian. Tapi bagi masyarakat di pesisir selatan Yogyakarta, bertani di atas pasir merupakan kegiatan yang menguntungkan. Di Desa Garongan, Kulon Progo, Yogyakarta, hampir seluruh penduduk berprofesi sebagai petani pesisir. Salah satunya adalah Sumarno. Ya, hasilnya ya jauh lebih bagusan di sini. Seperti apa tuh bagus? Dari segi hasilnya, misalnya di sini bisa dapat satu kintal kan 100 kilo ya. Kalau di sawah nggak bisa, paling 50-70. Struktur lahan pesisir pantai yang berupa pasir menjadi tantangan sendiri bagi Sumarno dan para petani lainnya. Para petani Kulon Progo ini melakukan pengolahan tanah yang lebih intensif dibandingkan dengan lahan pertanian di atas tanah. Bila mana di pasir 2 kilo ya di tanah, bolehlah katakan tanah sawah lah, tanah lempung. Itu kan paling ya kurang, pupuknya udah normal gitu tanaman. Ya selisih 1:2 paling. Berarti biaya perawatannya lebih besar. Kegiatan bertani di lahan pasir pantai seperti ini sudah berlangsung sejak 1985. Dalam setahun setidaknya ada 3 komoditas utama yang menjadi andalan, yakni semangka, cabai, dan melon. Untuk menentukan waktu penanaman jenis komoditas, para petani memutuskannya secara bersama-sama dalam musyawarah kelompok tani yang beranggotakan sekitar 300 orang petani. Meski kegiatan bertani di pesisir sudah berlangsung sejak tahun 1985, musyawarah untuk menentukan pola tanam baru dimulai sekitar tahun 2005. Yang kita praktekkan dulu, kita belum bikin aturan, itu memang kenyataan sangat sulit sekali untuk bertani. Jadi misalkan ini cabai, tetangganya ada melon, ada semangka, itu efek dari semangka ataupun melon ataupun cabai sendiri. Kalau cabai lebih dulu itu biasanya semangka melonnya kalah. Tapi kalau semangka melonnya lebih dulu biasanya cabainya yang kalah. Makanya untuk mengantisipasi hal-hal kayak gitu, kita bikin rembuk bersama. Kita tentukan pola tanam, musim tanam selama 1 tahun. Setiap 1.000 meter persegi lahan pertanian pesisir yang ditanami cabai mampu menghasilkan hingga 3 kintal cabai. Sementara keuntungan yang didapat dari setiap 1.000 meter persegi tanaman cabai mencapai sekitar 10 juta rupiah. Dengan luas total lahan yang mencapai 2.900 hektar, pertanian pesisir menjadi penyumbang utama komoditas cabai, melon, dan semangka di wilayah tersebut. Komoditas khususnya cabai, melon maupun semangka ini memberikan kontribusi di Kabupaten Kulon Progo kurang lebih 80%-nya. Karena memang sentranya untuk horti di Kabupaten Kulon Progo ada di kawasan pesisir kan itu. Cabai hasil pertanian pesisir diklaim lebih unggul dibandingkan pertanian di atas tanah. Yang bilang pedagangnya ini kualitas dari cabai pesisir itu cenderung lebih unggul. Terbukti, kita kan petani sini juga ada yang menggarap sawah. Kalau pas musim panen cabai, dilalah
kebetulan itu bersamaan dengan sawah, pasti harga cabai sawah dengan cabai pesisir itu sekitar selisih minimal 1.500 per kilo. Itu menandakan bahwa kualitas di cabai pesisir sendiri lebih tinggi. Keberhasilan petani Kulon Progo mengelola lahan pasir menjadi pertanian yang subur mendapat apresiasi dari akademisi. Menurut dosen ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Jafar Sidik, ini merupakan sistem pertanian yang dianjurkan karena tidak merusak lingkungan. Dia berkelanjutan, dia tidak merusak lingkungan. Satu. Ya, dia tidak merusak lingkungan. Justru dia itu memperbaiki kesuburan tanahnya. Semakin baik, lama semakin bagus. Satu. Kedua, kesejahteraan dari hasil itu, perekonomian itu semakin lama. Justru dia bisa membantu pemerintah daerah dalam mengekspor hasil-hasil bumi yang di situ. Memulai bertani tahun 1999, Sumarno tidak pernah menyesal melepas pekerjaannya di kota Bandung. Bagi bapak dua anak ini, bertani tidak hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk membantu sesama. Cukup bahagia. Saya udah nggak kepengen lagi kemana-mana, pengen meneruskan petani aja. Ya kita kan petani itu bisa istilahnya menolong orang. Ibu-ibu, nenek-nenek bisa ikut kerja di saya. Pas lagi panen, pas lagi nyabuti rumput.